Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang berbahagia dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sesi yang ini kita akan membahas tentang rezeki yang berkah. Untuk memahami atau mengetahui keberkahan rezeki, ada dua sisi yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah rezeki berkah itu adalah rezeki yang banyak manfaatnya dan kebaikannya, baik secara pribadi, masyarakat, bahkan umat manusia secara umum. Sedangkan yang kedua, rezeki yang berkah itu yang kontinu, berkesinambungan di dunia dan di akhirat. Itu keberkahan rezeki. Untuk yang pertama, bahwa ada manfaatnya. Rezeki yang berkah ada manfaatnya dan kebaikannya. Misalnya secara pribadi, seorang yang Allah karuniakan rumah misalnya, namun terkadang dia tidak bisa memanfaatkannya. Apakah karena dia sakit sehingga dia tidak tinggal, tidak bermalam di rumahnya, bahkan bermalam di rumah sakit. Nasallallahu al-afiyah. Ini rezeki yang dia miliki, akan tetapi dia tidak bisa manfaatkan. Seorang punya kendaraan, karena sakit yang dia derita juga misalnya, dia tidak pernah mengendarai, tidak pernah merasakan empuknya kursi kendaraannya. Dia miliki, dia tidak bisa manfaatkan. Namun ternyata pemanfaatan rezeki tidak terbatas pada diri sendiri, bisa juga orang lain. Seorang punya rezeki, dia tidak mau manfaatkan untuk pribadi, dia berikan rezeki itu kepada orang lain. Ini juga berkah. Misalnya, Buya Hamka rahimahullah ta'ala pernah menceritakan dalam satu bukunya bahwa guru beliau yang bernama A.R. Sultan Mansur, beliau suatu ketika, guru Buya Hamka ini mendapatkan hadiah kayu yang cukup banyak pada masa itu dan cukup untuk membuat satu rumah. Diberi hadiah oleh A.R. Sultan Mansur rahimahullah ta'ala. Beliau tidak manfaatkan untuk membuat rumah pribadi. Buya Hamka menceritakan seperti itu. Tapi beliau berikan kepada orang lain yang waktu itu datang dan minta, butuh rumah, ada anak istri yang membutuhkan rumah. Bahan rumahnya dimiliki oleh A.R. Sultan Mansur, beliau hadiahkan. Artinya secara pribadi tidak beliau gunakan, tapi dimanfaatkan orang lain. Maka ini rezeki yang berkah. Karena bisa saja beliau gunakan untuk sendiri. Atau kemudian hal-hal yang sifatnya bermanfaat bagi umat manusia. Orang-orang yang punya ilmu dalam berbagai bidang, di bidang arsitektur misalnya, di bidang yang kesehatan, dia punya rezeki ilmu, karena salah satu bentuk rezeki adalah ilmu, tidak hanya terbatas pada materi. Dengan ilmunya ini, dia mendesain suatu bangunan yang sederhana, mungkin masjid, ada bangunan yang lainnya. Dia sendiri tidak gunakan bangunan itu, tidak tinggal di sana, tapi rezeki ilmu yang dia dapatkan ini bisa dimanfaatkan orang lain. Maka ini wujud keberkahan dari rezeki yang dimiliki seorang.
Yang kedua, wujud dari keberkahan rezeki adalah ketika dia kontinu, berkesinambungan, baik di dunia dan akhirat. Sebagai contoh sederhana, Nabi kita Muhammad SAW. Nabi SAW ketika pertama beliau datang kota Madinah, hijrah beliau dari Mekah kota Madinah, beliau membebaskan sepetak tanah di kota Madinah yang milik atau dimiliki oleh 2 orang anak yatim dari Bani Najjar. Beliau beli dengan uang pribadi beliau sallallahu alaihi wasallam tanah itu. Padahal awalnya ditawarkan secara cuma-cuma, secara gratis kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian beliau menolak illa bisaman. Beliau hanya mau menerima jika beliau bayar. Maka kemudian dibayarlah harga tanah tersebut. Beliau menjadikan sebagian besar tanah tersebut untuk bangunan masjid, yaitu Masjid Nabawi Asy-Syarif yang kita kenal hari ini di kota Madinah, dan sebagian kecilnya beliau jadikan tempat untuk tinggal beliau dengan istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini juga rezeki yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, berkah kontinu pemanfaatannya, kebaikannya ketika beliau masih hidup di dunia, dan juga bermanfaat di akhirat ketika seorang sudah wafat. Maka sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang berkah adalah yang bisa dimanfaatkan dengan segenap kebaikannya di dunia, baik secara pribadi, orang lain, atau manusia secara umum. Yang kedua adalah rezeki yang kontinu dan berkesinambungan, dan tentu yang terbaik adalah rezeki yang disimpan seorang di akhirat kelak, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang istrinya Firaun ketika dia mengatakan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, qalat rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untuk saya sebuah rumah di surgamu ya Allah. Demikian permintaan yang mulia. Beliau punya rumah di dunia, akan tetapi yang lebih besar, lebih kekal, yaitu rumah di sisi Allah Subhanahu wa taala, di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian sesi yang kedua ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi yang selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.